Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil fatih lima ukhliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi ala qadri miqdarihil azim, amma ba'du. Para alim, para ulama, para pengasuh pondok pesantren, wabil khusus Rais Suriah Jam'iyah Nahdlatul Ulama Provinsi Sumatera Selatan, Romo Kiai Haji Afandi atalallahu umrahu wa nafa'anallahu ilmahu wa barakallahu rizqahu. Sahibul ma'had wa sahibul hajat Al-Mukarram Kiai Haji Anwar Shadiq, moga-moga dipanjangkan Allah umurnya, amin. Ditambahi kekuatan dan jaringannya sehingga mampu mengembangkan pondok pesantren ini dan mampu mengembangkan sekolah tinggi As-Siddiqiyah. Bapak-bapak pejabat dari provinsi, dari kabupaten, baik sipil maupun militer, yang nggak bisa kami sebut satu persatu saking banyaknya, Sivitas Akademika, keluarga besar STAI As-Siddiqiyah, mulai dari mahasiswa, dosen, kemudian ketua, sampai karyawan yang kami hormati dan kami muliakan, para wisudawan dan wisudawati, para pendamping wisudawan dan wisudawati, baik pendamping yang sudah sah maupun yang akan disahkan, karena memang belum lengkap wisuda kalau nggak didampingi oleh calonnya, termasuk wali mahasiswa, hadirin sekalian yang kami hormati dan moga-moga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Izinkanlah saya akan menggunakan waktu yang singkat, padat, moga-moga tidak lebih dari 20 menit. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, pertama saya ucapkan selamat kepada para wisudawan dan wisudawati. Di dunia ini ada satu sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak diambil oleh Allah dan diserahkan sama manusia. Karena itu berbahagialah manusia yang pernah mengambil dan menikmati sifat ini. Di antara nama-nama 99 Asmaul Husna, semuanya serba maha. Allah maha rahman, maha rahim, maha adil, maha penyayang. Tapi ada satu maha yang tidak diambil Allah, yaitu maha siswa. Allah tidak mengambil mahasiswa. Kenapa Allah tidak mengambil mahasiswa? Apakah Allah tidak mampu? Tidak. Itu artinya memang Allah menyerahkan semua perubahan di muka bumi ini kepada mahasiswa.
tidak ada perubahan di muka bumi ini yang tidak dimulai dari kaum intelektualnya, termasuk di dalamnya mahasiswa. Ada seorang filosof kuno namanya Sokrates. Kalau waktu kuliah pasti diajarkan. Filosof kuno dari Yunani namanya Sokrates. Sokrates punya lagu. Lagunya itu biasanya dinyanyikan kalau wisuda. Judulnya Gaudiamus Igitur. Gaudiamus Igitur, Juvenes dum sumus. Gaudiamus Igitur, Juvenes dum sumus. Post molectam senectutem, post molectam quelibrem, privat senatores, privat professores. Artinya apa? Privat senatores, privat professores. Kemudian dijawab, vivala company, vivala professores, vivala company, vivala professores. Apa kata Sokrates? Setiap wisuda di belahan dunia manapun, di kampus-kampus manapun, biasanya menyanyikan lagu itu. Tapi tadi saya nunggu di sini nggak ada. Mungkin karena dianggap lagu kafir kali. Apa artinya? Setiap perubahan di muka bumi sangat tergantung dengan para profesores. Apa itu para profesores? Adalah kaum intelektual, termasuk di dalamnya mahasiswa, sarjana, dan para dosen, serta para orang-orang yang berilmu. Setiap perubahan, tidak akan ada kemerdekaan RI kalau tidak ada kebangkitan kaum elit, yaitu para mahasiswa dan sarjana Indonesia yang pada saat itu kuliah di Belanda. Itulah lahirnya Hatta, lahirnya Soekarno, yang kemudian menginspirasi dengan para kaum pergerakan. Kata Robert Van Niel seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jauh setelah Sokrates mengatakan itu, pada abad ke-5 ke-6 Hijriah, tepatnya pada tahun 481 Hijriah sampai 556 Hijriah, ada seorang ulama besar yang menjadi panutannya para kiai-kiai Nahdlatul Ulama, yang menjadi panutannya para ulama-ulama sufi, yang disebut dengan Sultanul Aulia, As-Sayyid As-Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini yang penganut Thariqah Qadiriyah pasti hafal. Beliau mengatakan dalam manakibnya, baik manakib yang ditulis oleh Imam Ja'far bin Hasan Al-Barjanji Al-Luddul Lujaini, maupun manakib yang ditulis oleh Kiai Jauhari dalam kitab Jawahirul Ma'ani Pasuruan, semuanya ada. Apa kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? La yambaghi li faqirin ayyatasadda au yatasaddaru li irsyadin nasi illa an a'tahullahu ilmal ulama wa hikmatal hukama wa siyasatal muluk. Ini kata Syekh Abdul Qadir Jailani yang di dalam manakib ada. Saya yakin Pak Yai Anwar Sodik, Mbak Yaya Afandi, warga NU di Oki sini, setiap mau punya hajat pasti baca manakib. Tapi kalau baca manakib pasti lupa memaknai yang ini, karena yang ditunggu-tunggu adalah ingkungnya biasanya kalau manakib.
layam bagi li fakirin ayyatasodda au yatasodda li irsyadin nas. Saya nggak mau memaknai cara makna kitab, saya maknai bebas. Kalau makna kitabnya layam bagi ora prayoga li fakirin kedue wong sing pekir-pekir begitu, kelamaan. Saya maknai secara bebas, prasyarat mutlak li irsyadin nasi untuk menata umat manusia. Kita tidak mempunyai hak untuk menata umat manusia. Masyarakat itu akan baik atau tidak baik, tertib atau tidak tertib, tergantung dengan 3 pilar. Masyarakat baik atau tidak baik, maju atau tidak maju, tergantung dengan 3 kelompok. Apa itu kelompok? Yang pertama, ilmal ulama. Para alim ulama dan intelektualnya. Tidak mungkin suatu masyarakat akan maju kalau nggak ada alim ulamanya. Tidak mungkin suatu masyarakat oki akan maju kalau tidak ada intelektualnya. Tidak mungkin akan ada kampus sekolah tinggi agama Islam As-Siddiqiyah kalau tidak ada ulamanya, tidak ada pemikirnya. Karena itu ada Mbah Yai Sodik, ulamanya. Ada Pak Agus Solihin, pemikirnya. Ada Pak Jainuri. Ada yang lain juga. Betapa sama antara pendapatnya Sokrates dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Menempatkan orang yang berilmu di atas segala-galanya. Karena itu wajar kalau organisasi kita, jamiah kita namanya Nahdlatul Ulama. Kalau Nahdlatul Ulama berarti menempatkan ulama yang nomor 1. Jangan menyebut Nahdlatul Ulama kalau tidak mampu melahirkan ulama. Karena itu Nahdlatul Ulama wajib melahirkan ulama. Apa artinya Nahdlatul Ulama? Karena ada kata ulama di situ, kalau tidak melahirkan ulama. Kalimat ulama di dalam Al-Quran disebut 2 kali. Hanya 2 kali ulama disebut dalam Al-Quran. Kalau alim berkali-kali. Tapi kalau ulama disebut 2 kali. Yang pertama adalah ulama'u Bani Israel, untuk mengingatkan apakah engkau, surat Asy-Syu'ara itu, masih belum paham dengan kelakuan ulama Bani Israel. Kata Al-Quran. Yang nomor 2, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Rupa-rupanya kiai-kiai NU menganggap ayat ini yang paling populer untuk ulama. Kalau ayat ini yang dianggap paling populer untuk ulama, maka syaratnya menjadi ulama minimal ada 3. Dan saya yakin 3-tiganya itu lahir dan bisa dicetak di dalam pondok pesantren As-Siddiqiyah. Amin, Allahumma amin. Syarat ulama yang pertama adalah alim. Karena itu syarat yang pertama jadi ulama harus pandai berilmu agama. Karena itu jurusannya adalah sekolah tinggi agama Islam. Karena ulama adalah jamak dari alimun, orang yang sungguh-sungguh alim. Kalau alimun jamaahnya bukan ulama, alimuna. Jamaknya adalah ulama.
Jadi syarat ulama yang pertama adalah harus berilmu. Nah, untuk mendapatkan ilmu agama, satu-satunya tempat adalah di pondok pesantren. Saya sudah keliling ke berbagai dunia. Saya sudah keliling ke semua kampus IAIN. Saya sudah keliling ke semua kampus UIN. Satu-satunya tempat saya membuat kesimpulan, orang untuk belajar ilmu agama yang efektif dan dalam adalah pondok pesantren. Lebih-lebih di dalam pondok pesantren itu ada kampusnya. Nomor 2, rupa-rupanya alim saja nggak cukup. Nomor 2 tambah, selain alim, ulama itu harus yakhsyallah, takut kepada Allah. Ciri-ciri orang yang takut kepada Allah itu biasanya antara omongan dan tindakan sama, antara pandangan mata dan pandangan hati sama, antara tindakan dan omongan konsekuen. Ada orang alim tapi antara omongan dan tindakan tidak sama, tidak bisa disebut dengan ulama, tapi disebut dengan pakar. Karena itu di dalam Nahdlatul Ulama tidak mengenal dewan pakar. Di dalam Nahdlatul Ulama hanya mengenal suriah. Itu kumpulan para kiai, tempat pengambil keputusan. Tidak mengenal pakar. Karena bisa jadi orangnya alim tapi tidak yakhsyallah. Yang nomor 3, saya berharap pada para wisudawan melaksanakan ini. Ciri-ciri ulama yang ketiga menurut ayat ini adalah ibadah. Ibadah itu apa? Ilmunya digunakan untuk masyarakat. Muharrik, aktif dalam pergerakan masyarakat, aktif memimpin pondok pesantren, aktif memimpin madrasah, aktif memimpin masjid, aktif memimpin berbagai organisasi, aktif memimpin jamiah. Itu namanya ibadah. Waktunya, pikirannya dan ilmunya digunakan untuk kepentingan umat, bukan untuk kepentingan dirinya. Itu namanya ibadah. Jadi inilah yang membuat Nahdlatul Ulama itu kuat. Karena apa? Setiap para ulama yang menjalankan 3 fungsi ini pasti dia adalah orang yang ahli zikir. Karena itu redaksi Al-Quran, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang ahli zikir. Ahli zikir itu siapa? Ulama thariqah. Fas'alu ahla zikri. Tidak ada pertanyaan. Redaksi Al-Quran tidak mengatakan fas'alu ahlal politisi. Gak ada. Bertanyalah sama politisi. Tambah sesat kamu kalau tanya politisi. Tapi redaksinya kenapa? Bertanyalah sama orang yang ahli zikir. In kuntum la ta'lamun, kalau engkau belum atau tidak mengetahui sesuatu. Ini yang pertama. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena itu saya mengharapkan lulusan Sekolah Tinggi Agama Islam dan Pondok Pesantren As-Siddiqiyah, alumninya harus ada yang menjadi ulama. Kalau ada yang menjadi ulama, jangan cukup dan jangan puas hanya lulusan S1 atau hanya mondok di pondok sini, kurang. Berangkat
melanjutkan S2. Kalau perlu ke Al-Azhar Mesir. Kalau nggak punya duit ke Al-Azhar Mesir, ke timur sedikit, ke Al-Ahqaf, Hadramaut Yaman, mulazamah sama Habib Umar bin Hafid dan para habaib lain, gudangnya ilmu di sana. Kalau masih nggak punya duit, sampai Yaman, maju sedikit ke sebelah timur sedikit, UIN Syarif Hidayatullah di Jakarta. Kalau masih nggak punya dikit, ke timur lagi ke Jogja. Kalau nggak punya duit lagi, balik lagi ke barat sampai ke Palembang, UIN Raden Intan, Raden Patah. Jadi artinya harus dilanjutkan. Kenapa? Sumatera Selatan, wabil khusus kota Palembang dan sekitarnya ini, pada abad 18, pada abad 19, pada awal abad 20, gudangnya ulama dan gudangnya para alim ulama adalah kota Palembang, Sumatera Selatan. Kita mengenal ada Asy-Syaikh As-Sayyid Abdus Somad Al-Falimbani yang seangkatan dengan Syekh Daud Al-Fatih. Pada awal abad 20, tahun 1920-an, ketika setelah ada Sumpah Pemuda, biasanya ulama-ulama Indonesia yang belajar di Mekah, beliau itu nyantri di madrasah, namanya Madrasah As-Saulatiyah. Di Madrasah As-Saulatiyah itu lahirlah Mbah Hasyim Asy'ari di situ, lahirlah Ki Ahmad Dahlan di situ, lahirlah Syekh Mahfud At-Turmusi di situ. Kenapa? Karena pengajarnya ulama-ulama top. Salah satunya adalah Sayyid Abu Bakar As-Syato, pengarang kitab I'anatul Thalibin, mengajar di situ. Sayyid Zaini Dahlan mengajar di situ. Ada seorang ulama dari Palembang menjadi mahasiswa santri di As-Saulatiyah. Semua biasanya dalam pengajian itu menggunakan bahasa Arab. Tapi karena ada ulama yang kecintaannya terhadap Indonesia, di dalam belajar di situ dia menggunakan bahasa Indonesia karena efek daripada Sumpah Pemuda. Maka mahasiswa itu dikeluarkan dari As-Saulatiyah. Dan ketika dikeluarkan oleh dalam As-Saulatiyah, beliau keluar dan mendirikan madrasah sendiri, dan kemudian menjamur besar madrasahnya dan mampu melahirkan ulama-ulama besar juga dari Indonesia. Siapa beliau? Ulama dari Palembang, namanya As-Sayyid Asy-Syaikh Muhsin Al-Musawa Al-Falimbani. Beliau mendirikan madrasah Darul Ulum tahun 1932, langsung menjadi mudir pertama. Dan salah satu murid dari sekolah tersebut adalah Madrasah Darul Ulum adalah Kiai Zubair, Kiai Maksum, Kiai Ali Maksum. Kiai Zubair bapaknya Kiai Maimun Zubair, Kiai Maksum bapaknya Kiai Ali Maksum, pengasuh Pondok Pesantren Krapyak Jogja. Itu semuanya adalah murid-murid dan punya sanad guru dari orang Palembang. Sumatera Selatan. Sekarang pertanyaannya, masih mampukah Nahdlatul Ulama Sumatera Selatan melahirkan ulama-ulama sekelas Syekh Abdus Somad Al-Falimbani, Syekh Muhsin Al-Musawa? Masih mampu apa tidak? Mampu atau tidak,
sangat tergantung dengan kualitas sekolah tinggi As-Siddiqiyah maupun pondok-pondok pesantren yang lain. Ini tantangan. Karena itu saya berharap lulusan pondok pesantren sini tadi yang diwisuda wajib minimal 1. Harus ada yang menjadi ulama yang besar, al-alim al-alamah. Saya nggak nuntut banyak-banyak, 1 aja cukup. Kenapa cukup 1? Karena memang ayat Al-Qur'annya nggak boleh banyak-banyak. Kenapa nggak boleh banyak-banyak? Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafah falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin liyungdiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yarsyudun. Di dalam firqah ini, firqah As-Siddiqiyah, yang dituntut untuk yatafaqahu fiddin hanya ta'ifatun, 1 saja. Karena itu kiai saya almarhum Kiai Sa'roni Ahmadi, almarhum Kiai Maimun Jubair kalau ngasih ijazah 1 rumah minimal 1 jadi kiai. 1 rumah kalau kita punya anak 3, minimal 1 kita khusus pondok pesantren yang tafakuh fiddin, ta'ifatun dalam firqah itu. Karena itu dalam firqah ini 1 ta'ifatun harus jadi ulama yang tafakuh fiddin. Nomor 2 yang irsyadun nas, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini mohon maaf, saya nggak bermaksud menggurui, tapi saya memotivasi diri saya dan memotivasi adik-adik ibadah mahasiswa yai. Saya mohon maaf sama Mbak Sodik sama Mbak Yafandi. Bukan berarti kami bermaksud menggurui. Yang nomor 2, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, ilmal ulama yang hikmatal hukama. Apa itu hikmatal hukama? Hikmatal hukama itu pelaksana kebijakan alias teknokrat dan biokrasi dan biokrat. Jadi yang menentukan baik jeleknya masyarakat ini, yang menentukan maju mundurnya Oki dan Sumsel ini selain alim ulama adalah teknokrat. Teknokrat itu siapa? Asisten 1, kepala dinas tenaga kerja, sekda, polisi, TNI, kepala dinas PU, dosen, rektor, koperteis. Kenapa? Karena beliau ini adalah pelaksana kebijakan. Masyarakat gak akan maju kalau pelaksana kebijakannya tidak berkualitas. Pelayanan masyarakat akan terganggu. Karena itu pesan saya kedua, saya berharap alumni Pondok Pesantren As-Siddiqiyah, lulusan Sekolah Tinggi Agama Islam As-Siddiqiyah, kita doakan minimal ada yang menjadi kepala dinas atau sekda di Kabupaten Oki pada saat mendatang. Kalau nggak bisa jadi kepala dinas, minimal jadi camat. Kalau nggak bisa jadi camat, minimal jadi sekretaris desa. Tapi itu pun menjadi sekretaris desa harus bersaing dengan sekolah tinggi pemerintahan daerah STPDN. Jadi warga Nahdlatul Ulama harus memperbanyak kader-kadernya, alumni pondok pesantren, santri-santri harus memperbanyak kadernya menjadi biokrat dan teknokrat. Alumni As-Siddiqiyah harus ada yang jadi dokter. Supaya apa? Supaya Pak Wakil Bupati, Pak Wali Jakbar Sodik tadi ini, Sunan Kudus namanya Jakbar Sodik, suatu saat kalau jadi bupati, amin itu loh Pak,
didoakan kok nggak mau sampean ini. Kalau jadi bupati pasti butuh akan ngangkat kepala dinas kesehatan. Biasanya kepala dinas kesehatan adalah dokter. Karena beliau ini NU, beliau ini santri, maka langkah pertama yang dicari adalah ada nggak dokter yang santri atau dokter yang NU. Lebih-lebih alumni Asidikiyah yang menjadi dokter. Dicari tidak ada. Karena dicari tidak ada karena beliau ini sam'an wa ta'atan dengan Mbah Kiai Anwar Shodiq. Mbah Kiai Anwar Shodiq menawarkan santrinya untuk jadi kepala dinas kesehatan lulusan Usuluddin IAIN. Yang terjadi apa? Begitu mendeteksi penyakit, bukannya segera dieksekusi karena lulusan Usuluddin, kebanyakan usul terus. Karena nggak punya dokter. Karena itu warga Nahdlatul Ulama, pondok pesantren, santri, terutama ibu-ibu muslimat yang mengandung anaknya harus difatihai, diniati supaya anaknya ke depan ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi insinyur untuk jadi kepala dinas PU. Ini pembagian tugas. Nomor 3, kata ini bukan kata Nusron Wahid, kata Syekh Abdul Qadir Jailani cukup. Yang 3, ilmal ulama wa hikmatal hukama. Yang nomor 3, wasiyasatal muluk. Saya doakan alumni Asidikiyah ada yang menjadi anggota DPR, DPR Oki, DPR Sumsel, DPR RI, jadi bupati, jadi gubernur, jadi wakil gubernur, jadi presiden atau jadi wakil presiden. Karena wasiyasatal muluk. Jadi 3 pilar ini Pak Yai, Bu. Jadi sampean Bu kalau punya anak 3, kalau punya anak 3, yang nomor 1 siapkan jadi kiai, jadi ulama. Yang nomor 2 siapkan jadi dokter, boleh. Jadi polisi, boleh. Jadi tentara, boleh. Jadi dosen, boleh. Yang nomor 3 siapkan jadi politisi. Wasiyasatal muluk. Biasanya mahasiswa yang IPK-nya tinggi 3,6, 3,5 ke atas biasanya memilih menjadi jalur intelektual, jadi dosen, jadi kiai yang IPK-nya 3,5 ke atas. Kalau yang IPK-nya 3,0 ke atas, di bawah 3,5, biasanya berbondong-bondong pingin menjadi PNS atau pegawai. Contohnya Pak Koimudin ini saya yakin IPK-nya nggak nyampe 3,8. Makanya menjadi kepala dinas. Tapi yang IPK-nya di bawah 3,0 biasanya jadi politisi. Kenapa? Karena untuk jadi anggota DPR tidak pernah ditanya IPK-nya berapa Pak, nggak pernah. Untuk jadi anggota DPR biasanya modalnya hanya 2. 1, rai gedek alias muka tebal, tahan malu. Yang nomor 3, pandai kasak kusuk. Yang tepuk tangan berarti biasa melakukan itu. Saya IPK saya zaman saya kuliah di Fakultas Ekonomi UI, IPK saya 3,8. Tapi saya kenapa milih politik? Karena saya ingin jadi pemimpin. Perubahan paling efektif dimulai dari kekuasaan.
Perubahan paling efektif dari tanda tangan. Dan yang bisa tanda tangan laku itu adalah presiden, wakil presiden, menteri, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur. Tanda tangannya Mbah Yai Sodik itu hanya berlaku di kawasan pondok. Keluar pagar pondok sudah nggak laku lagi tanda tangannya. Tapi kalau tanda tangannya Pak Bupati, Pak Gubernur berlaku untuk seluruh masyarakat di Sumatera Selatan. Saya doakan di antara alumni Asidikiyah ada yang jadi alim ulama, amin. Ada yang jadi hukama, teknokrat dan biokrat, amin. Dan ada yang menjadi terakhir siasatal muluk, yaitu adalah menjadi politisi. Inilah Bapak Ibu sekalian yang akan dicetak oleh Nahdlatul Ulama, ingin mensinergikan dan mengkoneksikan tiga pilar masyarakat, yaitu alim ulama, teknokrat atau umaro, dan politisi. Tanpa kerjasama tiga pihak ini, mustahil masyarakat akan menjadi maju, dan mustahil suatu komunitas termasuk Nahdlatul Ulama dan agama Islam akan maju. Dan kalau Islam tidak maju, mustahil Indonesia mengalami baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Inilah sekilas yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf sekali lagi, moga-moga berkenan. Panitianya ini cerdas sekali. Yang ditaruh di depan tuh wisudawannya yang cewek-cewek yang cantik-cantik. Rupa-rupanya Pak Kiai Anwar Sodik ini paham. Kiai itu akan ceramah, kecerdasannya meningkat 700%. Kalau yang duduk di depan itu cewek yang cantik-cantik. Sudah cantik-cantik, semuanya cewek-cewek, semuanya kelihatan cantik semua kalau dari jauh. Begitu mepet tadi, pasti baunya beda-beda. Ada yang pakai parfum, ada yang pakai PPO juga begitu. Tapi Bu, Kiai terutama Mbah Sodik tadi, kecerdasannya drop. Termasuk Pak Wakil Bupati, kecerdasannya drop tinggal 5%. Kalau di antara wanita-wanita cantik yang hadir ini datang istrinya, pelo langsung. Makanya Pak Bupati tadi kehilangan kecerdasannya karena ditungguin sama istrinya. Mau leluasa nggak bisa begitu. Sekali lagi Pak Wakil Bupati, lain kali kalau ada acara begini jangan bawa orang rumah. Menurunkan tingkat kecerdasan. Karena itu para kiai itu kalau ngisi pengajian termasuk Pak Iya Afandi Meriki, wow, nggak mau bawa istrinya, kecerdasannya menurun. Nah, Pak Iya Afandi tadi begitu lewat sudah duduk di sana, terpaksa harus ngetan dulu. Kenapa? Karena wisudawannya di sana. Gitu. Nah, ini dalam rangka meningkatkan kecerdasan. Demikian, terima kasih. Wal-afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya penutupan sidang senat terbuka kepada Ustadz Dr. Agus Solihin SSI MPDI. Kepada beliau dipersilakan. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, jazakumullahu khairal jaza kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap pelaksanaan wisuda, mudah-mudahan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini sidang terbuka Senat Sekolah Tinggi Agama Islam Setai Asidikiyah dalam rangka wisuda sarjana angkatan ke-7 tahun 2022 dengan resmi ditutup. Akan dipimpin oleh Rais Syuriah PWNU Sumatera Selatan.
kepada Kiai Haji Afandi BA. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jahli wal afat. Taqbilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sahat. Wa tarfa'una biha indaka darajat wa tuballighuna biha aqsal hajat min jami'il khairati fil hayati wal mamat. Allahumma nun alaina bi salati ma'rifah wa hab lana tasihal muamalah fima bainana wa bainaka nasib. Warzuqna sidqa tawakkuli alaika wa husna dzanibik wa nun alaina bi kulli ma yuqarribuna ilaika maqrunan bi afiyati daraini bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa alaniyatana wa bal maghfiratana wa ta'lamu hajatina wa qina su'alana wa ta'lamu fi anfusina wa ghfir lana dzunubana. Allahumma inna nas'aluka imanan yubashiru qulubana wa yaqinan sabitan hatta na'lama annahu la yusibana illa ma qatalana wa rabbina bima qasamta lana ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya karim akrimna bi taqwa. Allahumma ya aziz aziz bil ilmi wal karamah. Allahumma ya bari abrina min syirki wal muradi ya arhamar rahimin. Allahumma ya latif bina bi rahmatika ya dzal jalali wal ikram ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ja'alna waj'al auladana wa ahla baitina wa ahla hadzal ma'had ya Allah waj'al mutaqarrijin al-yawm min ahli ilmi wa ahli khair wa ahli tuqah wa la taj'alna ta'lahu min ahli syarr wa ahli dhalil wa ahli dhalal warzuqna wa iyyahum rizqan thayyiban. Allahumma salimna wa iyyahum ya Allah min jamil asqami wal amradi wa min afati kulli. Allahumma aslih lana dinana ismatu amrina wa aslih lana dunya allati fiha mahsin wa aslih lana akhirat al-yahil madina waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mutarohatan min kulli syarr. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minat. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannata wa sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar waj'alna jannatal abrar ya azizu ya ghaffar. Sallallahu ala nabihi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan beasiswa Laziznu kepada Kiai Ali Mahfud. Kepada beliau dipersilahkan. Demikianlah acara wisuda ke-7 pada hari ini
Kami selaku Muqassimul Awqat, apabila ada kata-kata yang salah dari awal hingga akhir, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah kami mohon maghfirah. Kami akhiri, jazakumullahu khairul jaza, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangku dua bangku itu ditaruh pinggir semuanya. Dua bangku depan ditaruh di pinggir semua. Agar bersiap habis ini ES. Ekonomi syariah agar bersiap-siap. Oke, turun sebelah sini. Turun sebelah sini. Oke, yang ES silahkan mengambil posisi. Semuanya diperhatikan pemandunya, jangan ngobrol sendiri, pemandunya dilihat. Geser terus yang laki, geser terus. Ini perempuannya kelebihan. Perempuannya kelebihan. Kelebihan. Kamu sebelah sana. Sudah. Mepet aja dulu, mepet. Kuncirnya sebelah kanan semua ya. Kuncirnya sebelah kanan semua. Bapak
dipercepat motonya. Mohon maaf Bapak, kita ngambil fokus di sana dulu aja. Oke, semuanya fokus ke kamera depan. Tangan mengepal untuk instruksi. Oke, dipersilahkan lewat sini. Selanjutnya mengambil posisi. Agak dipercepat, agak dipercepat. Cek, cek. Untuk seluruh wisudawan, untuk membawa undangannya ditukar di nasi di depan kantor ya. Jadi undangannya ditukar dengan nasi kotak di depan kantor. Jadi sekali lagi untuk para wisudawan silakan undangannya dibawa ditukar dengan nasi kotak di depan kantor. Kuncirnya sebelah kanan semua. Kuncirnya sebelah kanan semua. Oke, hadap kamera semua. Dipersilahkan. Untuk para wisudawan wisudawati silakan yang membawa keluarganya ya diajak untuk makan prasmanan yang di tempat yang sudah disediakan. Jadi untuk wisudawan wisudawati keluarga diajak untuk makan prasmanan. Segenap panitia dipersilahkan untuk naik berfoto bersama. Sudah Pak, siap?
Dimohon sekali lagi untuk segenap para dosen untuk foto bersama. Segenap para dosen dimohon untuk foto bersama. Sekali lagi untuk Dewan Dosen, Pak Thomas, Pak Selamat, monggo. Pak Budi, monggo. Pak Hamzah, Monggo. Sekali lagi Dewan Dosen, Pak Budi, monggo Pak. Selamat. Agak cepat mawon monggo bareng-bareng. Pak Matkor, monggo. Monggo. Habis ini foto bersama paduan suara. Monggo Dewan Dosennya. lah urung enek Pak Dusen di Pak. Oke, silahkan duduk dulu untuk para dosennya sambil menunggu yang lain. Monggo para dosen ditunggu di meja depan, di kursi depan. Sekalian para dosen ditunggu untuk foto bersama di kursi depan. Naik terlebih dahulu mengambil posisi paduan suara. Pelestari, tari, masuk, silakan. Pak Khosim di situ saja ya, nggak usah ikut foto. Masak lemon. Pak Khosim siap-siap untuk keyboard lagu duet. Iso ora iso wis kon balik. Iya. Sekalian Dewan Dosen sih tetap ditunggu untuk sesi foto bersama. Dimohon sekalian Dewan Dosen baik putra maupun putri, ibu-ibu dan bapak-bapak dosen masih tetap ditunggu untuk foto bersama. Sekali lagi mohon kesediaannya untuk bapak dan ibu dosen untuk foto bersama, masih tetap ditunggu. Dok, diikuti instruksinya. Nah, wis ngatek pinggir wae kowe. Mancing-mancing ini. Sekali lagi mohon kesediaannya untuk Bapak Ibu Dewan Dosen untuk foto bersama.
Peserta yang difoto ikuti instruksi kameramen, jangan ngobrol sendiri. Cek. Ku telah kembali padamu kasih. Setelah lama ku tinggal pergi. Ibu-ibu dosennya mana? Sekali lagi kepada para ibu dosen dan dewan dosen agar minta waktunya bersedia foto bersama. Segala-galanya. Oh, tidak kukira rindu segala-galanya. Oh, tidak Monggo dewan dosen untuk masuk naik sebelah sana, monggo. Bu Tin dan Bu Ningrum monggo ditunggu. Mbak Bella, Mbak Bella, Mbak Kom, Mbak Kom, Bu Nisa, Bu Nini. Oh. Monggo, monggo, bapak-bapak lewat sini saja. Pak Kosem tetap di bawah saja lah ya. Monggo, ibu-ibunya di tengah. Agak tengah lagi, Mbak. Monggo. Bu Nisa, Bu Nisa, Bu Nisa. Mbak Bella. Bu Ningrum. Bu Tin. Ditunggu untuk sesi foto bersama. Bu Ningrum. Bu. oh ibu. Monggo, ditunggu. Bu, monggo Bu, ditunggu. Lek jenengan dereng dugi, dereng foto. Bu Tin, Bu, monggo Bu. Wis ditunggu niki lho. Melayu toh. Aku Belandi. Lho Pak Kosem melok. Oh, alah ya Allah. Monggo, monggo. Geser Pak Ati. Bapak-bapak geser. Tambah anu ibu-ibunya. Pak geser, Pak. Bu, melepat mriki, Bu. Oke. Mari, Bu.
Oke, sudah, terima kasih. Ayo Pak Kosim,